serasian kita pada malam hari ini, saya minta kepada Pak Hadi untuk membawakan satu atau dua puisi sebelum nanti Konglamidi untuk pemari acara. Kepada beliau Bobo Hadi kami persilakan. Istri dari Destarata, ibunya Kurawa. Judulnya Rodo Gaita, judul My Lady Dream, buat ibunda yang mencintai anak-anaknya. Dia adalah perempuan yang rela membutakan matanya sendiri karena harus mengikuti jejak lelakinya yang sudah buta semenjak lahir. Perempuan yang harus melahirkan 100 anak-anaknya yang kelak menjadi berandal malam ketika sudah dewasa. Sementara sang suami yang sudah tidak peka melihat gegap gempita dunia, meski melihat dengan mata batinnya, dia hanya bisa diam. Dia tak bakal bergeming, dia tak membantu apa-apa. Kiprah dari sang perempuannya, perempuan yang sudah pasrah menutup diri untuk tidak memandang duniawi lagi, sendirian menanggung beban pilu, merasakan hati yang luka dengan terbuka seluas samudra, menerima koyak-moyaknya kehidupan yang culas atas tingkah pola putra-putranya penuh durjana. Peperangan demi peperangan, menumpahkan darah, membela kelelaman, memuja surak-surai kedoliman, perempuan yang mendekam duka dan kesedihan amat panjang. Harus memegang kendali nakoda biduknya yang diterpa badai prahara, jalannya takdir pekal. Dalam mengandung sejarah hitam lakonnya, tapi dia tak mudah menggugat pada garis takdirnya. Dia hanya bisa menerima dunia kelam ke-100 anaknya dengan penuh cinta kasih, lalu berdoa sungguh-sungguh, nyaris tanpa suara. Biarkan aku tidak berkeinginan lagi atas diri mereka untuk menjadi baik. Biarkan mereka menjalani titahnya sebagai budak nafsunya sendiri. Kalau saatnya mereka harus lenyap bersama kegelapan, aku tidak akan menyesali bila sudah pernah mengandung dan melahirkan mereka. Kemudian langit berubah hitam, malam bertambah malam. Perempuan berhati pualam melanjutkan langkah dalam diam, tanpa lagi berkeinginan, karena dia tahu sumber dari duka dan derita adalah keinginannya yang tak bakal bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, berarti sungguh kok saya baper ya. Soalnya kalau melihat sosok Gandari ini memang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kalau kami kaum milenial, kita tahunya dari Antv, Pak. Dari kisah Mahabharata yang di TV. Kalau
secara literasi pewayangan mungkin kami agak kurang gitu, karena kita lebih enjoy menikmati dari sisi sinematografi gitu, seperti itu. Baik, tema pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah kepemimpinan yang dibedah dari berbagai sudut pandang. Bapak Anang, terima Sugeng Rawu, monggo. Sebelum kita lanjutkan ke narasumber berikutnya, saya mohon kepada Mbak Ardi untuk membacakan puisinya pada malam hari ini. Monggo, Mbak. Dan saya barusan diklat amin. Saya di sini sebenarnya duduk sekali, ada senior saya, Mas Wawan, Mas Anang. Aduh, Bismillah. Sebuah puisi sebelumnya. Budaya kita sedang sakit. Menyikapi budaya yang sakit adalah tidak dengan menjerit, tidak dengan mengibarkan bendera, tapi dengan melahirkan karya. Sebuah puisi. Kalau tadi Mas Hadi wayang, saya tadi tanya Mas Wawan, Mas puisinya apa? Bebas. Jadi saya kayaknya salah ini puisinya. Indonesia adalah Saraswati. Indonesia adalah Saraswati. Menunggang angsa, menyeberang laut teduh. Di bawah purnama bulan perak, angsa kecil ikut berbaris di belakangnya. Dari jauh bulu-bulu mereka bersinar putih salju ke bumi, menggaris bayangan tegak lurus. Indonesia adalah Saraswati, tempat ibu menanak ilmu, membentang dari Sabang sampai Merauke. Tempat padi tumbuh subur dan berbulir penuh, tempat sungai mengalir deras berair sebening kaca. Tempat anak-anak bertanam dan menjaring akar-akar kebudayaan, lantas menetaskannya dalam tempayan-tempayan kebermaknaan. Di tepian pesisir, anak-anak bersorak-sorai menyambut kedatangan sang ayah, meluapkan kegembiraan setelah semalam membasuh muka basah air laut. Diterkam ombak, memeluk erat setiap angin kencang yang datang. Saraswati tak berpeluh, tersenyum tak berkerut, berbedak sari melati tipis, memancarkan Indonesia, berpantun kedamaian abadi, bersumpah jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, jika telah mengalahkan Kurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Butuni, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, dan Temasik. Amboy, sungguh perkawinan Saraswati telah melahirkan anugerah Indonesia baru. Ultimatum rakyat Surabaya, Tentara Rakyat Indonesia, TRI waktu itu pokoknya, bukan TNI, TRI, Tentara Rakyat Indonesia, punya rampasan senjata dari Jepang, mau diambil, suruh serahkan kepada markasnya Inggris. 10 November jam 6 pagi supaya datang dengan mengangkat tangan, membawa bendera putih
tandanya menyerah. Kok penak men. Wong merdeka dilabui titik darah penghabisan, kok moro-moro suruh menyerah. Bopo-bopo, adik-adik sekalian, apa tahu apa sebabnya Inggris mau berbuat seperti itu? Golek upah. Yang menyuruh adalah Belanda. Tentara Kenil lari setelah Sydney ditaklukkan oleh Jepang, lari pulang ke negerinya, minta suaka kepada Inggris. Aku emang ono mempertahankan negeri saya yang namanya Indise Timur, Indonesia. Jadi Nederland Timur. Jadi apa ya, organisasinya orang Belanda namanya Kenil Koninklijke Nederland Indi Landschap. Ini untuk melindungi warga Belanda yang ingin menguasai Republik Indonesia. Nah, saya kaitkan dengan Dosewu, pandangan mata seperti yang terlihat malam ini. Saya serba takut terkait dengan penampilan Gus Hadi dalam variasi segalanya. Seni batik, seniman wakil zaman. Ini yang perlu kita angkat. Baik seniman apa? Ingkang pinarak wonten lenggah menika Bopo Wawan. Seniman budayawan. Panjenenganipun putra almarhum Bapak Jenderal menika ana sewu sakbala kalian kula sampun katinggalan. Teruskan perjuangan beliau budayawan. Ya. Jadi ini adik-adik remaja, Gus Leko dalam remaja, saya kenal dalam Sukadi Besuki, di mana dia ada, aku nyanding kotake gaene ngadeni bariki wayange iki. Jadi seperti glibetnya sing ketut terus, bapake ngendang dia nyanding terus glibet. Kembali kepada sejarah pahlawan 10 November. Akhirnya ancaman Jenderal Mensek meleset. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Berhasil perjuangan rakyat Surabaya, sehingga Surabaya mendapat julukan kota pahlawan. Aspirasiku itu, aspirasi adik-adik sekalian, milenial, generasi pembangun, bangkit 21. Masakan naumi mas. Biasanya sudah koran malah yang juga kan apa pak? Udruk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, di sini saya diberi waktu suluk ngoten nggih. Menyocokkan dengan Forsada, yaitu tema perspektif kepemimpinan dalam pewayangan. Niki ada suluk yang pas dalam tema tersebut, yaitu kalau ada di disiplin wayang, yaitu ada yang namanya suluk Ododo Giriso. Nah, Ododo Giriso ini adalah salah satu suluk yang ada di pas jejer wayang, tapi ketika sesudah gending, ngoten nggih. Enake ngoten lah, wangel-wangel. Ngoten nggih. Saya bicara Bismillahirrahmanirrahim. Karun dodok ngoten nggih, kita ben rodok ngas ngoten. Ambek silok tiap wayang. Weh, mboten enten kopra ini. Piye
Ratune Ratu Utama Patihe patih linuwe Pranayaka Tyas Raharja Panegre becik Parandene tantati Paliasing kala bantu Mundar makin antoto Rupet tuang raibati Beto ardaning wong sak Nah, saya definisikan artinya dulu sebelum saya juga tambah suruh lagi, tapi definisinya belum ini. Definisi dari yang saya sulukan yaitu Suluk Ododo Girison iki Ratune Ratu Utama Patihe patih linuwe, yaitu mengibaratkan tentang di sini mengibaratkan artinya adalah Ratune Ratu Utama, yaitu pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan baik niki mboten kok dari segi sisi kebaikan dan keburukan bukan, tapi segi nilai konsumen ataupun materialistik itu baik, seperti Amerika, Cina dan lain-lain itu kan baik, tapi dalam tanda kutip kapitalisme gitu. Patihe patih linuwe. Nah, seperti semisal ratu pun punya senjata yaitu patih. Patih ini bisa seperti Perdana Menteri dan juga wakil negara. Nah, ini mengibaratkan bahwa yang ada di sekitar ratu tersebut itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai hati yang baik, mempunyai pendidikan yang tinggi. Pranayaka Tyas Raharja. Nah, Pranayaka ini adalah para abdi-abdinya sendiri itu adalah orang yang kompeten. Nah, ini bisa jadi seperti para mahasiswa yang menjadi PNS dan lain-lain itu kan juga mempunyai kepikiran yang luar biasa. Nah, parandene tandadi, tetapi kemudian semua hal itu menjadi pertanyaan, yaitu ketika hal itu segalanya tidak menciptakan kebaikan. Nah, di sini mbah-mbah kita itu mempunyai teori bahwa kepemimpinan itu bukan kok disawang ataupun kita lihat dari segi negara didaya, negara dikuasa dan lain-lain bukan, tetapi dari segi kebaikan, keburukan kalau tidak diangkat ya sama saja. Itu seperti semisal Dasamuka yang berani membunuh sang Donopati dan juga lain-lain. Dasamuka juga memusuhi sang Sri Ramawijaya dengan mengolok-olok, wah, Prabu Ramawijaya ke ratune ketek, karena
Prabowo Wijaya sendiri prajuritnya adalah para kera, yaitu mengibaratkan seperti itu. Makanya saya lebih condongkan bahwa untuk tema ini saya mengibaratkan bahwa kepemimpinan itu seharusnya lebih menjunjung ke kebenaran. Institut yaitu dari Jerman sebagai sumber dana yang mensuplai Jatim kali ini, karena jujur saja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kita tahu bahwa Jatim pertama sampai ke 7 itu dapat suplai dana, tapi untuk 8 dan 9 inisiasi teman-teman ayo bikin pergerakan sendiri yang notabene pemerintah mulai acuh dengan bidang kebudayaan khususnya bagian seni rupa. Nah, dari situlah munculnya inisiasi teman-teman untuk menggait semua pelaku kegiatan kesenian. Nah, ini menurut saya teman-teman di Tulungagung itu juga antusiasnya cukup besar. Ada sekitar 16 program yang jika melalui negosiasi kemarin menjadi 13 program. Itu nomor 2 terbesar setelah Surabaya. Jadi teman-teman Tulungagung itu sangat luar biasa menurut saya dan teman-teman Bina Jatim. Harapan kami ke depannya dari Bina Jatim, Tulungagung mampu lebih besar lagi, seniman-senimannya juga hebat-hebat sekali, para akademisinya sangat luar biasa. Sekiranya itu yang saya sampaikan. Saya berterima kasih sekali diberi kesempatan hadir pada forum malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Mas Sidik. Baik teman-teman sekalian, mungkin Forsabda atau Sarasian kita akhiri pada malam hari ini. Jangan lupa nanti tanggal 23 November atau bertepatan dengan hari Selasa, dimohon hadir semua di kediaman Bapak Anan di Jeput, yang kita akan melakukan Sarasian lagi. Kita akan Belengkong di sini. Oh iya, pastinya itu ya. Dengan tema meneropong tak hijau royo. Oke. Pasti menarik kan? Banyak pertanyaan nih, meneropong tak hijau royo. Oh, masih deh, ya. PKB. Oh, juru-juru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa kami lakukan pada malam hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang belum dahar, yang belum makan, silakan makan.